Kenapa? Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita, butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan. Ini manusia biasa. Coba saya tanya, apa makanan favorit Yesus? Ikan goreng. Pertanyaannya gini, perlu ndak Yesus itu waktu umur 5 tahun diajar oleh ibunya? Yesus pulang sekolah ya, sini. 5 tambah 6 berapa? 15 mami, gundul kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kembali kita membongkar ajaran konyolnya orang-orang Kristen yang memang berasal dari akar pikirannya orang-orang yang menyebut diri mereka sendiri sebagai pendeta. Jadi Kristen bukan ajaran Yesus sebetulnya, tapi ajaran asli pendeta. Karena semuanya pendapat-pendapatnya pendeta. Mari kita buktikan. Jesus, ya, ada di PowerPoint saya. Siapa Yesus yang Anda kenal? Wah, akhir-akhir ini kita banyak ditanya ya, orang Kristen itu menyembah manusia. Yang dalam agama Yahudi itu disebut juga musyrik. Apa saudara? Musyrik mentuhankan manusia atau mengalahkan manusia. Bagi orang Yahudi, ini adalah dosa yang tak terampuni juga. Nah, pendeta Pangeran Manurung, nggak tahu ini namanya Pangeran Manurung, mungkin Pangeran ya agak sedikit ini ya, namanya agak sedikit keren, Pangeran Manurung. Ini kayaknya marganya dia Manurung. Nah, dia mengatakan sebetulnya di dalam ajaran Yahudi, musyrik itu sesuatu yang besar, nggak ada ampunannya sebetulnya di sisi Tuhan. Ya memang betul, dia ngerti sebetulnya dalam konsep agamanya Yahudi. Ya sama aja dengan Islam juga begitu. Musyrik menyembah kepada selain Tuhan yang benar itu adalah menyekutukan Tuhan, dan dosanya nggak akan diampuni oleh Tuhan. Kalau dia mati membawa dosa itu, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dia ngerti itu, tapi dia berusaha membuang logikanya, kemudian memaksakan kehendak bahwa Yesus yang sebetulnya hanyalah utusan manusia biasa, kemudian dipaksa dijadikan Tuhan, kemudian membuat doktrin-doktrin yang sebetulnya nggak ada di dalam kitab suci mereka sendiri. Kita cari aja doktrin Trinitas, memang ada? Kan nggak ada. Itu semua adalah murni pendapat mereka masing-masing, penafsiran mereka sendiri-sendiri. Lalu ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tapi setengah Tuhan, makanya manusia setengah dewa. Kenapa? Karena Yesus kadang-kadang membuat mujizat yang sampai orang bingung. Bahkan murid-murid sendiri bingung, siapakah gerangan orang ini. Ketika Yesus membuat orang 8.000 makan dengan 2 ikan 5 roti, murid-murid bingung, siapakah gerangan orang ini. Ketika Yesus menghentikan badai, angin topan, murid-murid aja bingung, siapa tuh arek iki? Siapa saudara? Siapa arek iki? Ya, teks Alkitab kita mencatat itu. Waktu Yesus membangkitkan orang yang mati selama 3 hari, yang sudah bau busuk, orang-orang terkaget-kaget heran. Siapakah gerangan orang ini? Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan banyak orang yang heran. Kenapa? Mereka merasa bahwa belum pernah ada nabi, belum pernah ada imam, belum pernah ada raja, belum pernah ada manusia yang pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang Nazaret ini. Sehingga orang menyimpulkan dia ini adalah Tuhan tapi setengah Tuhan. Tuhan tapi setengah Tuhan. Kenapa? Nah, nih, jadi pendeta sendiri mengatakan, jadi orang yang menyimpulkan, orang-orang yang menyimpulkan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan.
Ingat baik-baik, Yesus nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Yesus nggak pernah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Yesus nggak pernah mengklaim bahwa aku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, menciptakan manusia dan sebagainya. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Yang mengklaim bahwa Yesus Tuhan itu adalah manusia, orang-orang. Dan itu juga bukan orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, tapi orang-orang yang hidup setelah Yesus. Karena kalau kita berbicara orang-orang yang hidup di zaman Yesus adalah orang yang nggak pernah menuhankan Yesus. Memang ada orang-orang, terutama muridnya Yesus yang ada 12, satu saja di antara mereka yang pernah menyembah Yesus. Kan nggak ada. Maknya sendiri, Maria, pernah nggak dia bersujud kepada Yesus? Enggak, maknya sendiri nggak pernah mengatakan wahai Tuhanku. Enggak, dia adalah wahai anakku, wahai anakku. Jadi Yesus itu anaknya Maria, bukan Tuhannya Maria, kan gitu, selesai. Tuhan. Kenapa? Karena waktu Yesus tidur, dia ngorok. Ini manusia biasa kayak kita, butuh tidur. Ini bukan Tuhan. Halo? Di tempat lain Yesus melakukan mujizat, kayaknya ini Tuhan. Halo? Besoknya Yesus makan dengan lahap. Ini manusia biasa kayak kita. Cara makannya sama dengan kita. Makanan favoritnya sama dengan kita. Ini bukan Tuhan. Ini manusia biasa. Waduh. Nah, bayangin aja tuh. Tuhan makannya lahap, tidurnya ngorok. Ini penafsiran yang aneh gitu kan. Jadi mereka menggabungkan antara sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan, digabungkan jadi satu. Yang akhirnya rancu. Kapan Yesus jadi Tuhan, kapan Yesus jadi manusia? Jadi kadang-kadang dia Tuhan, kadang-kadang dia manusia. Tapi Yesus sendiri nggak pernah mengatakan akulah Tuhan, iya kan? Besoknya Yesus melakukan mujizat yang besar lagi. Kemudian orang bertanya-tanya, kayaknya ini bukan manusia biasa ini. Kita revisi pernyataan kita kemarin. Ini Tuhan kayaknya ini. Atau paling tidak anak Allah yang sejati. Pak, Bu, Ibu, Bu. Ya. Besoknya Yesus pergi ke danau, lalu dia mandi di sana. Murid-murid lihat, sama dengan kita. Ini manusia biasa. Jadi jelas gitu loh, Yesus itu nggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan. Itu nggak ada di dalam Bible. Yang paling banyak justru mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, dialah yang mengutus aku, ya kan, aku diutus untuk Bani Israel dan lain sebagainya. Jadi Yesus itu utusan. Di dalam Bible itu Yesus utusan. Jadi gampang sekali memahami utusan nabi atau rasul. Itu mereka manusia biasa, sama seperti kita manusia biasa. Cuman mereka itu diberikan wahyu, diberikan tuntunan dari Tuhan secara langsung. Selain diberikan wahyu, diberikan kitab, mereka juga diberikan mukjizat. Makanya kalau Yesus bisa melakukan berbagai macam hal yang ajaib, nggak usah heran, karena dia nabi, karena dia rasul. Yang namanya nabi dan rasul itu dari dulu memang punya mukjizat. Jadi gampang, sederhana gitu. Kalau memaksakan Yesus sebagai Tuhan, tapi kebiasaan sehari-harinya dalam manusia, ini lucu gitu loh. Wah, jadi murid-murid Pak, 3,5 tahun bersama dengan Yesus, 24 jam satu hari, mereka kebingungan. Ini Yesus ini siapa toh? Guru kita ini siapa toh? Padahal langsung belajar dengan Yesus, melihat Yesus, bersentuhan dengan Yesus, tapi mereka sendiri bertanya-tanya. Bu, ibu belum kenal dia. Murid-murid 3,5 tahun bersama dengan Yesus 24 jam satu hari aja mereka kebingungan. Kita yang nggak pernah lihat wajahnya Yesus seperti apa, hidungnya Yesus seperti apa. Halo? Coba saya tanya, apa makanan favorit Yesus? Ikan goreng. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini penegasan sekali lagi. Sebetulnya paling gampang menyebut Yesus itu utusan daripada memaksakan Yesus menjadi sosok Tuhan dengan berbagai macam teori yang nggak masuk akal. Iya, kadang dia Tuhan, kadang dia manusia. Kapan dia jadi sosok Tuhan, kapan dia jadi sosok manusia, kapan dia berperilaku sebagai Tuhan, kapan dia berperilaku sebagai manusia. Kan lucu gitu loh. Jadi seolah-olah Yesus itu punya dua kepribadian.
Jadi kadang dia Tuhan, kadang dia manusia. Jadi punya dua kepribadian. Dia bukan maksudnya Trinitas nanti jadinya. Dia adalah satu raga yang punya dua jiwa. Dua jiwa itu adalah kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan. Jadi dia kadang manusia, kadang Tuhan. Jadi satu raga tapi dua jiwa. Gitu masuknya, bukan malah menjadi Trinitas, enggak. Tapi justru Yesus itu dipaksakan 100% Tuhan, 100% manusia. Ya jadi satu tubuh ada dua jiwa, kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan. Jadi aneh gitu loh. Jadi lebih gampangnya sebetulnya mengatakan Yesus adalah utusan. Dia diberikan perlindungan langsung oleh Tuhan. Maka kadang-kadang Yesus bersikap seperti manusia biasa. Dia makan, dia minum, dia mandi, dia tidur dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia diberikan wahyu oleh Tuhan, dia diberikan kelebihan oleh Tuhan, dia diberikan mukjizat oleh Tuhan, sehingga dia bisa melakukan segala hal yang ajaib yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Selesai. Seperti itulah konsep Nabi. Makanya di dalam konsep Islam sendiri yang namanya Nabi ya Bashar, dia manusia biasa, makan, tidur. Jadi Bashar itu watak sifat manusia. Makan, tidur, lelah, istirahat, capek. Dia kalau kena pisau berdarah, dia juga berkedip seperti manusia, berperilaku seperti manusia. Dia juga butuh dengan kebutuhan manusia dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu Bashar, Rasul itu Bashar. Makanya di dalam ayat yang dikatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jadi seorang nabi itu Bashar, semua nabi itu Bashar. Tetapi uhiya ilayya, diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya sama. Dan selain diberikan wahyu, mereka juga diberikan mukjizat. Sama nabi dari dulu seperti itu. Jadi nggak ada alasan mentang-mentang Yesus mempunyai banyak mukjizat kemudian dia diangkat menjadi seorang Tuhan. Itu nggak masuk akal sama sekali. Lebih gampang mengatakan Yesus adalah sosok nabi daripada memaksakan Yesus adalah Tuhan dengan berbagai macam dalil yang ada di dalam kitab suci mereka sendiri, yaitu Bible. Wallahu a'lam bishawab.